Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Baik ahibati fillah, kita lanjutkan mata kuliah Ulumul Quran ya. Silakan dicatat apa yang disampaikan oleh dosen, dan untuk PowerPoint-nya nanti setelah materi diselesaikan ya, nanti kalian akan di-share insyaallah materi-materi yang disampaikan oleh dosen ini. Baik, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran. Bahwa Quran itu adalah kitab wahyu yang diturunkan ya. Kalamullah. Sifatnya adalah kalamullah ya, firman Allah, dan bukan produk budaya tadi ya yang sudah sering Ustaz sampaikan, bahwa memang ada sekelompok manusia yang melakukan gerakan-gerakan desakralisasi Al-Quran untuk meragu-ragukan Al-Quran. Mereka membantah tentang konsep Quran sebagai kitab wahyu yang diturunkan, dan mereka punya pendapat bahwa Quran adalah produk budaya ya, atau karangan Muhammad ya. Dan itu dibantah tadi dengan sifat Quran yang telah Allah tetapkan, la raiba fih, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Walaupun sejuta orang, sejuta umat yang mencoba meragu-ragukan Al-Quran. Dan dalam kajian Ulumul Quran jelas ya, Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Jadi ada kata-kata inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ya. Jadi banyak ayat-ayat yang kemudian menggunakan istilah anzalnahu ya. Kami turunkan ia, Al-Quran itu. Atau dengan istilah anzala ya, atau unzila ya, atau nazzala ya, artinya turun, itu diturunkan Quran itu. Nah, bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan? Maka turunnya Al-Quran itu ada dua tahap ya, ala marhalatain ya, dua tahap. Al-marhala al-ula, tahap pertama itu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran jumlatan wahidah ya, sekaligus ya. Dari mana itu? Dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah ya. Dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan sekaligus. Sekaligus itu maksudnya lengkap. Kalau Quran itu 30 juz ya 30 juz itu lengkap ya. Itu yang disebut dengan jumlatan wahidah ya. Jadi sekali turun semuanya lengkap. Dari mana tadi? Lauhil Mahfudz ke
Baitul Izzah fis sama'i dunya, ya, di langit dunia. Nah, ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah tadi, surat Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu artinya penurunan jumlatan wahidah 30 juz tadi sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini itu yang juga dikenal dengan Lailah Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Surat apa itu? Ad-Dukhan, ya, ayat 2. Dan itu terjadinya pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Al-Baqarah berapa? 185. Jadi ini tahap pertama, ya. Jadi Quran itu diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar atau Lailah Mubarakah tadi, dan itu di bulan Ramadan. Sekaligus 30 juz tadi, ya. 114 surat tadi, ya. Terus yang tahap kedua, al-marhala ats-tsaniyah, itu nuzulul Quran munajjaman atau mufarraqan, ya. Jadi tahapan yang kedua, Quran diturunkan secara bertahap, ya, terpisah-pisah. Munajjaman, bertahap, ya, atau mufarraqan atau terpisah-pisah itu. Satu surat atau satu ayat, 2 ayat. Jadi itu sesuai dengan keadaan, ya. Makanya nanti ada istilah asbabun nuzul, ya. Jadi setiap ada satu peristiwa kemudian diturunkan ayat. Mereka tanya tentang haid, turun ayat tentang haid. Dan mereka tanya tentang masalah Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram. Mereka bertanya tentang hilal, kemudian turun ayat-ayat itu. Ya. Itu namanya turun secara apa? Bertahap, munajjaman atau mufarraqan, ya. Nah, di sini nanti juga kalian akan belajar dalam ulumul Quran itu asbabun nuzul, ya. Jadi nanti ada sejarah ayat atau surat yang melatar belakangi tadi turunnya satu ayat atau surat, ya. Itu nanti ada peristiwanya, ada sejarahnya di situ. Itu yang disebut nanti asbabun nuzul, ya. Jelas, ya? Itu selama berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. Jadi yang 30 juz tadi yang di malam Lailatul Qadar diturunkan di bulan Ramadan sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi secara bertahap selama kurang lebih berapa? 23 tahun, 23 tahun. Nah, itu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra 106, ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Nah, ini. Jadi Quran itu memang diturunkan oleh Allah terpisah-pisah tadi, bertahap-tahap tadi. Tujuannya adalah litaqra'ahu 'alan nas, ya, supaya mudah kamu bacakan untuk manusia. Jadi bayangkan, ya, kalau 30 juz sekaligus, ya, diturunkan. Di situ ada perintah halal, ada haram, ya, ada larangan ini, larangan itu. Banyak sekali itu perintah dan larangan. Kalau diturunkan sekaligus berat bagi manusia. Maka diturunkanlah hikmahnya tadi secara bertahap. Jadi supaya mudah kamu bacakan ala nasi ala muksin, ya, wa nazzalnahu tanzila. Jadi supaya itu melekat nanti. Ayat-ayat itu mudah dicerna, mudah diamalkan, mudah membekas, ya, mudah membumi, ya, di tengah-tengah masyarakat,
ya, itu namanya ala muksin, ya, mudah dipahami, ya, mudah diamalkan, ya kan, karena bertahap. Dan ini sesuai dengan tabiat, ya, karakter manusia, karena manusia juga dari sisi tabiat dan penciptaannya itu bertahap, ya kan. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, ya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, ya kan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhama. Fa kasawnal idhama lahma. Nah gitu. Tahap. Asalnya manusia itu bertahap juga dari saripati tanah, kemudian dari saripati sperma, kemudian dari itu dikembangkan jadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang dibalut dengan daging, dan begitu seterusnya, ya. Ditiupkan roh, jadilah janin, bertahap lahir, ya. Manusia itu begitu, dari bayi jadi dewasa, menua, mati. Nah itu. Jadi turunnya Al-Quran itu sesuai dengan karakteristik apa? Kebutuhan manusia gitu. Makanya bertahap tadi diturunkannya. Selama 23 tahun, ya. Jadi itu hikmahnya ya. Linusabbita bihi fuadak, ya. Supaya sabat, supaya tetap Quran itu mudah dihafal, mudah disimpan dalam hatimu, ya. Warattalnahu tartila, dan mudah dibaca tartil. Kami tartilkan Quran itu bacaannya supaya mudah ditiru, ya. Jelas ya? Jadi itu prosesnya munajjaman tadi secara bertahap selama 23 tahun. Tujuannya tadi apa? Untuk apa? Mudah dipahami, mudah diapa lagi? Dihafalkan, mudah diamalkan, dan mudah dicerna, ya. Dan sesuai dengan karakteristik apa? Manusia, ya. Dan kebutuhan manusia. Jelas ya? Nah, kemudian Quran ini juga turunnya itu ala sab'ati ahrufin, ya. Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf, ya. Jadi Quran ini diturunkan dengan 7 qiraat, ya. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah dengan qiraat yang paling mudah, ya. Yang membuat kamu mudah. Mana yang mudah dibaca? Jadi firman Allah tadi berupa Quran yang diturunkan, baik jumlatan wahidah ataupun secara munajjaman tadi, ya kan? Nah, turunnya ke bumi ini sampai ke Nabi dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Maka yang disampaikan oleh Nabi ya sesuai dengan firman Allah tadi. Dan itu Quran itu ala sab'ati ahrufin, ya. Dengan 7 apa tadi? Qiraat, ya. Nah, 7 qiraat itu silahkan pilih, ya. Mana di antara kalian yang mudah gitu. Jelas ya? Makanya nanti untuk mendalami qiraat ini nanti ada mata kuliahnya khusus, ya. Ada mata kuliah khusus di Ulumul Quran, ya. Nanti akan disajikan, ya, dan dijelaskan di mata kuliah qiraat 7 tadi atau qiraat sab'ah di semester berikutnya. Yang jelas sekarang sebagai pengantar kalian ngerti dulu, paham dulu, ya, bahwa Quran itu juga diturunkan ala sab'ati ahrufin, ya. Jadi ada 7 huruf atau 7 bacaan, ya, 7 cara, ya, atau 7 perspektif nanti, ya.
dalam membaca Al-Quran. Itu yang disebut dengan qiraat nanti ya, qiraat sab'ah nanti ya. Jelas ya? Baik, kemudian yang berikutnya nah, ketika turun Al-Quran ke Rasulullah SAW itu ada wasithah, ada perantara, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul amin ya, ala qalbika litakuna minal munzirin. Surat Syu'ara ya, ayat 193 sampai 95 itu 195. Nazala bihir ruhul amin ya. Jadi Quran itu turun dari langit ke bumi. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril, atau dikenal Ruhul Amin ya. Ar-Ruhul Amin itu gelar malaikat Jibril. Atau sebutan lain di surat An-Nahl 102, Ruhul Kudus ya. Qul nazzalahu Ruhul Kudus ya. Itu istilah atau julukan untuk malaikat Jibril sebagai perantara ya. Quran diturunkan ke bumi ya, ke Rasulullah dan untuk umatnya sampai saat ini ya, yang sampai kepada kita Quran itu perantaranya adalah malaikat Jibril atau Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhu Al-Amin atau Ruhul Kudus ya. Jadi selama 23 tahun tadi kurang lebih ya, setiap ayat atau surat datang ya melalui Jibril, maka Jibril mentalaki ya, ditalaki ya. Itu metodenya seperti itu ya, sampai Nabi hafal ya. Makanya awal mula ketika turun surat Iqra itu kan Iqra ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi katakan ma'ana biqari'in, akhirnya talaki Iqra ya, disuruh Iqra ya. Nah ketika Nabi tergesa-gesa, la tuharrik bihi lisanak litajal, kamu jangan gerak-gerak cepet-cepet ya. Ketika menyimak tadi ya, ketika apa? Menyimak Quran ditalakikan, dibacakan ya. Makanya sampai sekarang metode periwayatan Al-Quran itu kan dengan talaki, berguru, nggak boleh otodidak ya. Nanti salah baca, salah translate ya. Makanya dari dulu ya, sejak Nabi talaki Quran melalui malaikat Jibril, Nabi mentalaki sahabat-sahabat ke tabi'in, tabi'in terus sampai ke kita. Itu metodenya talaki tadi ya. Enggak ada yang otodidak ya. Jelas ya? Nah, bagaimana sifat Jibril ketika datang ke Rasulullah? Nah, ini juga dijelaskan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, Jibril itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu dengan cara menyamar ya, menyamar, berubah bentuk ya, seperti manusia ya. Dan manusianya tadi mirip dengan sahabat Nabi yang bernama Ad-Dihyah Al-Kalabi ya, Ad-Dihyah Al-Kalabi. Jadi salah satu sahabat yang paling tampan, gagah itu namanya sahabat Dihyah Al-Kalabi ya. Itu malaikat Jibril sering nyamar gitu bentuknya itu. Makanya kalian kalau baca hadis Arba'in kan, itu kan ada hadis Jibril kan, datang dengan pakaian serba putih, rambutnya serba hitam, ya kan, rapi, tidak ada bekas musafir, ya kan, bersih lah gitu tampilannya itu, ya. Seperti itu Nabi ya ketika jumpa dengan Jibril ya. Jadi Jibril itu
seringnya datang ke Nabi SAW itu dengan menyamar tadi. Jarang menampakkan wujud aslinya, ya, jarang. Hanya beberapa kali saja, ya. Jelas ya? Dan yang pertama kali diturunkan adalah surat apa tadi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat 1 sampai 5 itu. Surat Al-Alaq. Dan ayat yang terakhir yang diturunkan dari Al-Quran itu ada beberapa ayat, ya. Yang pertama ayat tentang riba. Yang pertama tentang ayat apa? Riba. Jadi ayat pamungkas tentang riba. Jadi riba itu sebenarnya 4 kali tahap penurunan. Jadi tahapan-tahapan pelarangan riba itu sampai 4 kali, nggak langsung diharamkan. Sampai yang terakhir, ketika ayat riba itu totalitas bahwa riba haram, di penutup ayat riba itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, ya. Jadi intinya setelah ditutup itu ayat riba, maka Allah berpesan, takwa kalian, takutlah pada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah, ya. Kalian nanti akan ketemu Allah, dikembalikan, ya. Jelas ya? Jadi tadi yang pertama tadi ayat-ayat riba, kemudian ditutup juga ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ini yang paling terakhir, ya. Nah, yang ketiga itu ayat-ayat tentang hutang, ya. Ketiga ayat-ayat tentang hutang, ya. Jelas ya? Jadi Ustaz ulangi lagi ya. Jadi setelah tadi Quran itu diturunkan secara bertahap melalui Jibril. Jibril turun ke Nabi, mentalaki Nabi. Nah, bentuk wujudnya Jibril tadi terkadang nyamar seperti apa? Manusia, dan kebanyakan ngikuti gaya corak bentuk sahabat siapa? Sahabat siapa? Dihyah Al-Kalabi, ya. Itu laki-laki itu, Dihyah itu nama laki-laki, Dihyah Al-Kalabi, ya. Dihyah Al-Kalabi, ya. Terus yang kedua, kadang yang nggak berupa siapapun gitu, nggak ngikutin atau nggak menyerupain manusia manapun, dan tidak seorang pun melihat gitu. Tiba-tiba ya datang aja. Yang tahu hanya Nabi. Jelas ya? Seperti itu caranya, ya. Dan sering sekali yang seperti itu, ya. Kadang Nabi berada di tengah-tengah sahabat, ya, kemudian tiba-tiba Nabi terdiam, ya. Pernah juga Nabi mendapati satu wasiat atau satu wahyu, ya, melalui Jibril, ya. Saat
Nabi berada di tengah-tengah sahabat. Tiba-tiba pernah Nabi mengatakan amin, amin, amin gitu kan. Sahabat nggak tahu itu. Loh, Nabi apa yang diaminkan gitu kan. Tadi barusan Jibril datang. Nah gitu. Dan sahabat tidak melihat gitu. Nah, salah satu pesannya adalah Jibril ya. Kemudian mengatakan roghima anfu rojulin, celaka ya, atau roghima anfu rojulin itu jatuh nyungsep gitu ya, seseorang yang menjumpai Ramadan tetapi dosanya belum diampunkan gitu kan. Celaka orang yang jumpa orang tuanya masih hidup tapi nggak menyebabkan ia masuk surga ya gitu. Nabi mengatakan amin, amin ya kan. Jadi artinya Jibril datang, Nabi tahu, sementara sahabat tidak melihat. Nah gitu. Itu juga cara Jibril ya ketika mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah kemudian yang berikutnya, turunnya Al-Quran secara mufarraqan atau munajaman, terpisah-pisah tadi, rata-rata ya surat yang 114 surat tadi itu rata-rata tidak sekaligus turunnya. Al-Baqarah nggak sekaligus satu surat, nggak. Ali Imran nggak sekaligus satu surat ya. Itu kebanyakan begitu. Jadi terpisah-pisah, kadang turun satu surat, satu ayat, dua ayat, dan beberapa ayat gitu kan. Ya. Itu namanya mufarraqan ya, terpisah-pisah. Ya. Jelas ya? Surat Al-An'am terpisah-pisah turunnya. Ya kan? Tapi ada yang sekaligus ada juga ya. Ini saya contohkan tadi ya. Surat Al-An'am misalkan ya. Surat Al-Mursalat. Kemudian surat ini An-Nas Al-Falaq itu sekaligus turunnya. Turunnya apa? Marrotan wahidah. Jadi satu surat gitu, sekaligus turun. Jadi kayak surat Al-Mursalat itu Jibril membacakan ke Nabi satu surat sekaligus ya. Sama ketika Jibril menurunkan dua surat Muawwidzatain ya, Al-Falaq, An-Nas, itu sekaligus meruqyah Nabi. Tapi kebanyakan surat-surat yang turun dalam Al-Quran itu kebanyakan apa tadi? Terpisah-pisah ya. 1, 2, 3 ayat turun, besok lagi turun lagi, turun lagi. Jelas ya? Itu kebanyakan ya. Tapi memang ada 1, 2, 3 surat atau beberapa surat yang memang turunnya apa? Sekaligus, seperti surat apa tadi? Al-Mursalat. Apalagi? Al-An'am, kemudian An-Nas, Al-Falaq. Termasuk surat ini apa? Surat Iqra, Al-Alaq itu tidak sekaligus. Jadi yang pertama kali turun tadi itu ayat 1 sampai 5 saja gitu. Ayat 6 dan seterusnya kapan? Ya masa berikutnya gitu. Jelas ya? Dan berikutnya, nah, turunnya Al-Quran tadi itu di saat Nabi usia 40 tahun. Dengan turunnya Al-Quran, surat pertama tadi Iqra sampai ayat 5, itu legalitas, lisensi bahwa Nabi didaulat sebagai seorang Nabi dan Rasul, penerima wahyu gitu. Usianya berapa Nabi? 40 tahun.
Makanya kalian jangan pesimis kalau ngafal Quran. Ya kan, kok nggak hafal-hafal. Masih usia 20, 30. Santai saja, maksudnya masih banyak kesempatan. Kemudian yang sudah tua juga jangan pesimis. Wah, udah tua. Udah 50 tahun. Ada yang 50 tahun. Nah, 40 tahun. Nggak apa-apa, Nabi mulai ngafal Quran juga 40 tahun gitu. Paham? Karena Quran turun ke Nabi usia berapa? 40 tahun. Jadi nggak ada alasan, wah udah tua kayaknya berat ngapal Quran. Kata siapa? Ya. Apakah Umar bin Khattab ngapal Qurannya usia 10 tahun? Waktu SD, SMP? Enggak, udah tua itu. Jelas ya? Jadi ini mematahkan teori yang mengatakan kalau ngapal Quran udah usia 40-50 nanti bebel ya. Susah, gampang lupa, itu harus ditolak. Nabi saja ngafal Quran usia berapa? 40 mulai. Dan kalau masa sekarang banyak juga dijumpai. Banyak juga sekarang ulama yang ngafal Qurannya di usia tua, kayak Imam Masjid Nabawi itu enggak salah seperti Syekh Al-Hudayfi. Tahu kan Imam Syekh Al-Hudayfi? Hafal Qurannya bukan di usia SD seperti imam-imam yang lain, bukan di usia SMP, beliau udah sepuh juga, udah berumur gitu ngafal Quran. Dan seniornya Syekh Hudayfi itu di Imam Masjid Nabawi itu ada namanya Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Kalian bisa download itu ya, Murattal Syekh Al-Hudayfi, Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Itu lebih senior daripada Syekh Ali Al-Hudayfi. Udah pensiun beliau. Imam Masjid Nabawi itu juga sama. Beliau asalnya Syekh Ibrahim Al-Akhdar itu orang IT asalnya, orang teknik dulu ya. Tapi setelah beliau terpanggil gitu ya, akhirnya duduk di Masjid Nabawi itu berguru dan menghafal Quran. Usianya tidak sebelia kalian, bukan usia anak usia dini, bukan, udah umur gitu baru ngafal Quran. Dan nggak apa-apa, mungkin hafalannya jadi ulama besar. Jadi nggak ada alasan orang ngafal Quran istilah apa tadi? Sudah tua, itu nggak ada. Itu alasan yang harus dipatahkan. Ya kan? Kok sering lupa Ustaz? Karena kebanyakan makan gorengan, berminyak itu otaknya ya. Jadi kalau masih wajar gitu ya, makanannya normal ya, badan fisiknya normal, nggak kena stroke dini gitu kan. Ya bisa aja gitu ya, semua orang bisa kok ngafal Quran ya. Jadi tidak ada istilah kata tua atau terlambat. Karena Nabi sendiri ngafalin Quran atau turun ke Quran ke Nabi usia berapa? 40 tahun. Nah, gitu. Paham ya? Itu hikmahnya gitu. Salah satunya sebagai motivasi. Ya. Jelas ya? Jadi Quran tadi turunnya tadi secara bertahap itu ada yang satu surat full, ada yang satu surat tuh terpisah-pisah ayatnya. Ya. Termasuk yang surat pertama diturunkan surat Iqra tadi atau Al-Alaq itu cuma 5 ayat diturunkan, kemudian baru terpisah itu. Nah, waktu yang lain baru diturunkan dan sempurna itu surat Al-Alaq. Sampai terakhir. Surat yang terakhir diturunkan surat apa tadi? Tentang apa? Riba, tentang utang, tentang wattaqu yauman turja'una fi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ya. Surat apa itu? Dan juga ayat tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Surat apa? Dicari ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa? Al-Fath. Surat apa? An-Nasr kalau Al-Fath ya. Surat An-Nasr. Itu termasuk surat-surat terakhir ya.
Jadi ulama khilaf tadi, khilaf surat atau ayat mana yang paling terakhir tuh turun, khilaf ulama tadi. Ada yang tadi tentang hutang, tentang riba, tentang Al-Fatah tadi, tentang kemenangan atau dibukanya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath tadi. Atau pada haji wada al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Nah, ulama khilaf, tapi yang jelas ayat-ayat ini itu memang turunnya di akhir ya, masa-masa Nabi sebelum apa? Wafatnya. Jelas ya? Nah, kemudian nanti di setiap ayat-ayat atau surat-surat yang turun itu terkadang ya diiringi dengan peristiwa-peristiwa ya. Nah, latar belakang peristiwa turunnya ayat itu disebut apa? Asbabun nuzul. Disebut apa? Asbabun nuzul. Makanya nanti ilmu asbabun nuzul itu tersendiri ya. Karena ilmu ini nanti berbicara tentang latar belakang diturunkannya apa? Ayat ataupun surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Asbabun nuzulnya apa? Ya. Asbabun nuzulnya apa? Makanya nanti ada kitab-kitab khusus ya tentang asbabul nuzul ya. Misalkan tadi kalian udah dibagikan kitab Tafsir Jalalain, itu yang bagian pinggirnya ya atau hasyiahnya, di situ disebutkan ya ada kitab yang mengiringi dari tafsir diiringi dengan asbabun nuzulnya. Nah, yang kalian terima itu di Tafsir Jalalain itu namanya kitab Lubabun Nukul. Kitab apa? Lubabun Nukul fi asbabin nuzul ya. Jadi di situ nanti secara detail dijelaskan tentang apa? Sejarah peristiwa di belakang turunnya apa? Ayat-ayat itu ya. Nah, penjelasan itu tujuannya apa? Supaya memudahkan kita memahami makna, isi, tujuan, kandungan ayat, ya kan? Supaya nggak salah tangkap. Makanya kalau kita baca Quran, kepingin tahu kandungan isinya, baca pula asbabul apa? Nuzulnya, ya. Asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzulnya, ya. Supaya paham, ya, supaya paham. Contohnya begini ya, ada sahabat masuk Islam, ada sahabat masuk apa? Islam. Kemudian tidak diizinkan ibunya, sampai ibunya 3 hari 3 malam nggak mau makan. Istilah anak-anak demo sekarang apa namanya itu ya? Dia nggak mau makan 3 hari 3 malam. Kan ada kan gayanya anak-anak mahasiswa itu kan kalau demo nggak mau makan gitu kan. Jadi ibunya ini benar-benar nggak mau makan 3 hari. Nah, dia ketar-ketir ini. Kata ibunya, pokoknya kalau kamu masuk Islam dan nggak balik lagi ke agama nenek moyang, ibu nggak akan makan. Itu berlaku 3 hari. Nah, kemudian muncul isu, muncul desas-desus di tengah-tengah masyarakat. Wah, ini sahabat membunuh ibunya. Qatilu ummi katanya. Bahwa sahabat ini dianggap membunuh siapa? Ibunya. Kenapa ibunya tadi? Nggak mau makan gara-gara anaknya masuk Islam.
Jadi ibunya nyuruh murtad, dituruti atau enggak? Kan perintah ibu. Ibu kalian nyuruh kalian murtad, dituruti atau enggak? Tidak. Kalau mati ibunya enggak mau makan 3 hari, enggak apa-apa. Kemudian muncul isu apa tadi? Ini sahabat membunuh qatilu ummi. Jadi dia dapat julukan qatilu ummi. Ini orang bunuh ibunya. Kira-kira kalau kalian mendapat status atau di Japri, kamu bunuh ibumu ya? Gimana ceritanya? Berat nggak itu? Beban berat nggak? Berat. Akhirnya sahabat ini tetap bertahan. Nggak, saya tetap Islam. Jadi dia tetap kekeh ya, tidak mau murtad. Maka turunlah surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a. Apa jawabannya? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi ayat ini membenarkan sahabat yang tetap gigih dalam keyakinannya tadi, sikapnya tadi, yang tidak mau murtad walaupun ibunya tidak makan 3 hari 3 malam tadi. Jadi dia kekeh itu. Akhirnya ibunya yang nyerah, akhirnya makan juga ibunya. Nggak jadi mati. Dan saking kekehnya itu tadi anaknya ya, ibunya akhirnya hidup, nggak jadi mati, gagal mati ya. Kemudian sambungan ayatnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap ibumu hormati, pergauli dengan cara yang baik ibumu dalam kehidupan dunia. Artinya selama hidup di dunia jangan bangkang, selama tidak memerintahkan yang maksiat. Paham ya? Jadi kalau ada kasus misalkan ya di permukaan kita ini, kan banyak itu ya di media sosial, ada anak masuk Islam, ibunya nangis-nangis gitu kan ya gayanya ya. Kemudian gak doyan makan atau bawa pengacara, iya kan? Atau konflik misalkan, tetap aja jangan murtad lagi gitu. Walaupun ibunya bawa pengacara, walaupun ibunya nggak mau makan, walaupun ibunya maki-maki misalkan ya, tetap aja dalam Islam jangan murtad. Itu ayatnya. Tapi juga jangan balas maki-maki ibu, nggak boleh. Karena ayatnya tadi apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli ibumu dengan cara yang baik di dunia. Itu contoh asbabul nuzul. Jadi dengan membaca ayat itu jadi kuat. Oh iya, latar belakangnya begini ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.